3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer, Bapak Evin Ramadan, untuk memaparkan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu kelompok 3, mengenai sistem sandi. Sebelum memulai pemaparan, izinkan untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Ada saya sendiri, yaitu Desia Maesa, dengan NIM 3411 211142. Lalu juga ada rekan saya, silakan. Saya Rina Dewi Herensa dengan akhiran NIM 113. Saya Nasyul Hana dan akhiran NIM 110. Baik, langsung saja untuk ke pemaparannya. Di sini ada beberapa bagian yang akan dibahas oleh kami. Dari hasil tugas pertama, silakan. Baik, yang pertama di sini ada ASCII yang merupakan singkatan dari American Standard Code for Information Interchange, merupakan sebuah standar internasional dalam kode huruf dan simbol seperti hex dan juga Unicode. Namun ASCII memiliki sifat yang lebih universal. Contohnya adalah 1, 2, 3, 4 merupakan untuk karakter eh, garis lurus. Karakter ini selalu digunakan untuk komputer dan alat komunikasi lainnya untuk menunjukkan teks pada dasarnya mewakili karakter-karakter angka maupun huruf di dalam komputer. Misalnya karakter 1, 2, 3, A, B, C, dan D, atau sebagainya. Kode ASCII sebenarnya memiliki komposisi bilangan biner sebanyak 8 bit, dimulai dari 0, 0, 0 sebanyak 8 kali hingga 1111 sampai 8 kali. Total kombinasi yang dihasilkan sebanyak 256. Dimulai dari kode 0 hingga 255 dalam sistem bilangan desimal pada umumnya. Kode-kode ASCII ini merepresentasikan kode-kode. Yang pertama untuk angka 0 sampai 9, huruf A hingga Z, yang huruf kecil maupun huruf yang kapital, simbol dan kutip atas, persen, dolar, dan juga @ tombol enter, escape, backspace, space, tab, shift, dan juga Ctrl. Karakter grafis kode ASCII standar normal 128 sampai dengan 255. Kode komunikasi ITX, STX, INX, dan juga HX. Kode yang terdapat jenis-jenis selanjutnya ada kode jenis ASCII. Kode yang terdapat pada ASCII ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama kode standar yang fungsinya adalah mempresentasikan angka huruf dan simbol standar. Kemudian juga enter, escape, backspace, dan space. Selain itu juga ada karakter-karakter yang tidak terdapat pada keyboard. Yang kedua merupakan kode ASCII extend yang berfungsi sebagai perluasan dari kode-kode ASCII yang ada. Hal ini disebabkan karena tidak semuanya dapat tertampung dalam kode ASCII standar. Contohnya simbol F1 sampai dengan F12. Contohnya kode ASCII extend untuk F12 adalah 1, 2, 3. Itulah pengertian singkat mengenai bilangan ASCII dalam bilangan komputer yang dapat dipelajari dengan lebih dalam di jurusan. Selanjutnya kita bahas mengenai sandi bold code atau CCITT alfabet, terdiri atas 5 bit hingga 32 macam karakter dapat diberi sandi. Dengan demikian diperluaskan satu cara hingga sebuah abjad dan angka serta tanda khusus dapat diberi sandi. Untuk itu digunakan 2 sandi khusus, yaitu letters atau 111 sebanyak 5 kali.
dari figures atau bisa juga dengan 11011 untuk menambahkan jumlah sandi. Bila sebuah sandi khusus telah dikirimkan, maka sandi berikutnya mengikutinya sampai dikirimkan sandi khusus lagi. Sandi bot dapat digunakan untuk 58 macam simbol. Kombinasi sebenarnya memungkinkan pembentukan 64 macam sandi, tetapi 4 karakter mempunyai sandi yang sama, dan 2 sandi digunakan untuk tanda khusus tadi. Tetapi karakter terdiri atas 1 bit awal, 5 bit data, dan juga 1,42 bit akhir. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kemudian untuk sandi 4 atau 8, IBM International Business Machine Corporation atau produsen perangkat kertas dan perangkat lunak komputer asal Amerika Serikat mengeluarkan produk berupa sandi 4 atau 8. Poin penjelasan mengenai sistem 4 atau 8 diantaranya sebagai berikut. Pada sistem sandi ini, kombinasi yang boleh diperbolehkan hanya 4 buah 1 dan 4, hanya 4 buah 1 dan 4 buah 0. Simbol sandi yang dapat diberi sandi sebanyak 70 karakter. Sandi 4 atau 8 dalam melakukan pengiriman data tidak ada jeda yang tetap pada satu karakternya dengan karakter lain, sehingga penerima harus melakukan sinkronisasi agar bit yang diterima benar dan jelas. Kejadian ini biasa disebut dengan transmisi asinkron. Maka pada sandi 4 atau 8 membutuhkan bit sebagai berikut. 1 bit awal, maksud dari bit awal yaitu memberitahukan sistem untuk mulai mengumpulkan bit berikutnya sebagai bit data. Kemudian ada 8 bit data, dan yang terakhir ada 1 bit akhir. 1 bit akhir ini memberitahukan pada terminal bahwa data telah lengkap dan terminal kembali ke keadaan reset agar dapat menerima bit awal lagi. Sinkronisasi dilakukan kembali setiap karakter diterima. Kemudian ada BCD, Binary Code Decimal. BCD banyak digunakan di awal komputer desimal dan diimplementasikan dalam set instruksi untuk mesin seperti seri IBM System 380 dan keturunannya. Digital Equipment Corporation VAX dan Motorola berseri prosesor 68000. Sekarang BCD masih digunakan dalam bidang keuangan, komersial, dan industri komputasi yang tidak menoleransi kesalahan pembulatan pecahan yang melekat dalam representasi biner floating point. Berikut ini contoh kasus BCD. Yang pertama ada berapa BCD 8421 dari 684 bilangan desimal. Caranya dengan mengubah setiap yang 684 ini menjadi biner. Yang nomor 2 juga dilakukan dengan cara yang sama seperti nomor 1. Dari contoh di atas dapat kita lihat bahwa setiap bilangan desimal mewakili 4 bit BCD 8421. Oleh karena itu, antara bilangan desimal, bilangan biner, dan kode BCD 8421 itu dapat dibuat tabel konversinya. Baik, selanjutnya ada BCH atau Binary Code Hexadesimal. Jadi pada bilangan heksadesimal setiap tempat dapat terdiri dari 16 karakter yang berbeda-beda, baik angka maupun huruf. Bentuk biner untuk 16 elemen memerlukan 4 bit. Sebuah BCH mempunyai 4 bit biner untuk setiap tempat bilangan heksadesimal. Contohnya di sini ada seperti yang tertera. Yang pertama di sini ada Z16 sama dengan 21 AF. Bilangan heksadesimalnya yaitu 23 AF. Untuk binary code heksadesimalnya untuk 2 sendiri yaitu 0010,
untuk 30011, untuk A1010, dan untuk F111. Untuk posisi sebaliknya, setiap 4 bit dikonversi ke dalam bilangan heksadesimal. Selanjutnya untuk contoh yang selanjutnya seperti yang tertera juga, untuk binary code heksadesimalnya 1111, untuk F 0100 untuk 4, 0010 untuk 2, dan juga 1000 untuk 8. Jadi bentuk di CH-nya di atas merupakan bilangan Z16, yaitu F428. Baik, selanjutnya ada sistem sandi EBCD IC atau Extended Binary Coded Decimal Interchange Code, di mana EBCD IC ini adalah kode 8 bit untuk huruf yang dipakai pada sistem operasi komputer bermerek IBM, seperti ZO, ZOS, OS 390, VM, VSE, OS 400, dan i5 OS. Kode EBCDIC ini juga dipakai untuk beberapa jenis komputer lain seperti Fujitsu Siemens BS2000 OST, HP MPE EX, dan Unisys MCP. Kode ini merupakan pengembangan dari kode 6 bit yang dipakai untuk kartu berlubang atau punch card pada komputer IBM antara akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an. Variasi dari kode EBCDIC ini juga disebut sebagai CCSID 500 yang ditampilkan pada tabel di bawah ini dalam format bilangan kommuter heksadesimal. Kode 00 sampai 3F dipakai untuk huruf kendali, kode 40 untuk spasi, dan lain-lain. Berikut ini adalah tabel yang disajikan untuk kode dari EBCDIC ini. Lalu selanjutnya untuk sistem sandi terdapat sandi eksis atau biasa disebut juga atau sering disingkat sebagai XS3. Kode biner XS3 atau 3XS atau sering disingkat sebagai XS3 atau 3XS atau X3, kode Stibitz menurut George Stibitz yang membangun sebuah mesin penyebelahan berbasis relay pada tahun 1937. Adalah sistem bilangan dari kode desimal berkodekan biner atau BCD yang dapat menjumlahkan kodenya sendiri. Kode XS3 ini digunakan pada beberapa komputer lama, serta dalam mesin kasir dan kalkulator elektronik dan GAM portable pada tahun 1970-an. Di antara kegunaan lainnya, lalu di sini terdapat XS3 atau kode dari XS3 atau kode Stibitz, ya. Di sini ada desimal, lalu ada nilai dari XS3-nya, lalu ada Stibitz-nya, lalu ada BCD 8421-nya, ada binernya, ekstensi CCIT 3 dari 6, ekstensi Hamming 4 dari 6. Kemudian yang terakhir ada sandi Gray. Konsep kode Gray ini dikenalkan oleh Frank Gray yang awalnya dikenal dengan nama Reflected Binary Code dalam paten aplikasinya tahun 1953 yang merupakan awal dari lahirnya kode Gray. Nama kode Gray berdasarkan nama Frank Gray adalah urutan sistem bilangan biner dengan dua nilai berturut-turut berbeda dalam satu bit atau digit biner. Kode Gray pada awalnya dirancang untuk mencegah keluaran palsu dari saklar elektromekanik. Saat ini kode Gray banyak digunakan untuk memfasilitasi koreksi kesalahan dalam komunikasi digital seperti televisi digital, terestrial, dan pada beberapa sistem kabel TV, serta dalam menyusun kotak-kotak pada metode peta kernel. Teori kode Gray ini telah mengalami perkembangan sangat pesat akhir-akhir ini, baik dalam bidang pengembangan teori maupun aplikasinya di berbagai bidang. Kemudian untuk contohnya, ini cara mengubah
biner 1101 menjadi gray. Awalnya di XOR-kan terlebih dahulu dengan bit sebelahnya. Kemudian hasilnya merupakan yang berada di bawah. Ini juga dengan cara yang sama. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.